Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia peserta sosialisasi secara daring, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Ada dua objek ataupun pelaku yang selalu harus berdampingan, yaitu antara pendamping proses produk halal dan pelaku usaha mikro untuk melakukan pengusulan sertifikasi halal melalui cara self-declare. Dua pelaku ini harus selalu bekerja sama, baik di dalam pengisian semua proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun cara untuk pengisiannya, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia telah menyiapkan satu aplikasi yang nanti akan dikirim kepada pelaku usaha mikro oleh pendamping proses produk halal, yang linknya adalah sertifikasihalal.id. Di dalam link tersebut ataupun aplikasi tersebut telah tersedia bagaimana para pelaku usaha mikro untuk mengisi formnya. Adapun data-data yang dibutuhkan untuk pengisian form tersebut adalah yang pertama adalah NIP. NIP adalah nomor induk berusaha yang diurus secara mandiri, baik melalui jasa pengurusan maupun kalau memungkinkan para pendamping bisa juga membantu pelaku usaha mikro untuk mengisi ataupun membuatkan nomor induk berusaha. Di dalam nomor induk berusaha terdapat dalamnya adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang disingkat dengan KBLI. Ada 61 KBLI yang bisa diajukan ke Sehati dengan cara self-declare. Bapak Ibu sekalian, di dalam aplikasi sertifikasi halal yang harus diisi yang pertama adalah nama produk. Nama produknya apa yang sesuai dengan KBLI tersebut. Kemudian pemilik produk ataupun pemilik usaha itu siapa, pelaku usaha itu siapa. Ya, pelaku usahanya diisi, KTP-nya dan lain-lain itu yang harus disediakan, karena memang di dalam aplikasi tersebut yang nanti kita lanjutkan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu ptsp.halal.go.id. Aplikasi sertifikasi halal.id adalah satu aplikasi yang mempermudah para pelaku usaha untuk bisa mengusulkan ataupun mengajukan sertifikasi halal melalui ptsp.halal.go.id. Pengisiannya selain nama produk yang saya sampaikan tadi, nama produk, kemudian foto produk, ada juga bahan itu bahan baku ya. Jadi bahan baku, kemudian bahan kemasan, kemudian bahan pembersih, selanjutnya yang terakhir adalah proses produksi. Yang nantinya pengisian data tersebut akan diverifikasi oleh para pendamping. Kalau pengisiannya benar dan sesuai dengan aturan yang ada, maka proses produksi ataupun penerbitan daripada sertifikasi halal lebih cepat. Baik, saya lanjutkan. Ini salah satu contoh aplikasi apabila Bapak Ibu masuk dalam sertifikasi halal.id yang difasilitasi oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Yang pertama adalah data usaha. Data usaha ini adalah diisi nama, kemudian nama usahanya, kemudian di dalamnya juga ada provinsinya, alamat lengkapnya, itu yang diisi di dalam sertifikasi produk halal ini. Selain itu juga di-upload tentang NIB-nya, nomor induk berusaha yang telah Bapak Ibu miliki pelaku usaha. Setelah itu lanjut dibuatkan nama-nama produk, kemudian bahan-bahan yang harus Ibu isikan atau Bapak Ibu isikan di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku itu bahan untuk membuat produknya. Ya. Apa saja bahan baku itu? Misalkan tepung, kemudian kalau misalkan keripik pisang, ada tepung, kemudian ada pisang, ada minyak. Nah, minyak itu disebutkan di dalamnya. Minyak apa? Mereknya disebutkan. Demikian juga dengan tepungnya. Tepungnya itu disebutkan mereknya apa. Sehingga kita dapat mencarikan sertifikat halal yang telah dimiliki. Kalau pisang bagaimana? Kalau pisang nggak perlu.
sebutkan aja pisang karena dia adalah produk alam. Nah, saya kembali ke KBLI atau NIP. Sebaiknya para pelaku usaha di dalam meminta NIP ataupun mengisikan nomor induk usaha, upayakan satu KBLI itu jenis produknya jangan terlalu banyak. Biasanya tidak akan fokus itu teman-teman pelaku usaha. Kalau variannya yang banyak, boleh misalkan keripik pisang ori, keripik pisang karamel, keripik pisang dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau terlalu banyak produk, ada keripik, ada kacang, ada gini, kita akan kesulitan dengan modal dan lain-lain. Nah, ini saran saja supaya para pelaku usaha mikro bisa cepat dengan meningkat. Setelah diupload semua kaitannya dengan bahan baku, kemudian bahan kemasan, kemudian yang berikutnya adalah bahan untuk kebersihan, yaitu untuk mencuci, peralatan-peralatan. Yang terakhir adalah proses produk, ya, proses produk halalnya. Jadi itu yang harus diisikan. Cara membuatnya, maksudnya itu cara pembuatannya, ya, proses pembuatannya. Itu yang harus diisikan di dalamnya. Misalkan harus goreng dulu, harus diapakan dulu. Nah, itu yang harus dimasukkan di dalam proses itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada beberapa contoh di dalam materi ini. Ini salah satu contoh telur asin Ibu Ngapiem. Ini nama merek dagangan. Kemudian klasifikasinya KBLI-nya yang terdapat di dalam NIP adalah 10799, yaitu industri produk makanan lainnya. Itu yang harus diisikan. Biasanya otomatis itu terbentuk kalau sudah terisi 10799, kita tinggal pilih jenis produksinya apa, telur olahan dan lain-lain, banyak sekali di situ bisa dipilih sesuai dengan produk yang Ibu Bapak buat. Nah, bahannya apa? Nah, ini bahannya ada 3, yaitu bahan baku. Bahan baku itu ya telur bebek, air sumur, bubuk batu bata, abu gosok, garam. Nah, itu abu gosok terkait untuk menyuci alat-alatnya. Kemudian cleaning agent. Cleaning agent itu adalah alat pembersih. Alat pembersih itu biasanya cuci piring. Kalau Bapak menggunakan sabun yang memang sudah bermerek, sebutkan merek. Kemudian kemasan plastik. Yang terakhir adalah proses produk halalnya, artinya proses pembuatannya. Nah, demikian juga ada foto-foto produknya. Nah, terkait dengan foto ini saat ini ada aturan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024. Foto ini tidak boleh hanya foto produk. Foto produk harus ada foto pendamping, foto produk, dan foto pelaku usaha. Jadi itu yang harus diupload foto-fotonya. Jadi ada pendamping, ada produknya, kemudian ada pelaku usahanya. Ini untuk membuktikan bahasanya memang pendamping itu benar-benar mendampingi daripada pelaku usaha. Harapan kita seperti itu sehingga pelaku usaha ini merasa terayomi, apalagi usaha mikro. Ya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, nah inilah sebenarnya yang akan mempermudah para pelaku usaha untuk menginput datanya di dalam aplikasi yang telah dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu melalui ptsp.halal.go.id. Yang telah diisi melalui itu nanti di-print, diisikan melalui ptsp.halal.go.id, sehingga mempercepat proses pengusulannya. Setelah terinput melalui PTSP, para pendamping akan melakukan yang namanya verifikasi dan validasi data. Setelah selesai verifikasi dan validasi data sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka dikembalikan lagi ke pelaku usaha, kemudian pelaku usaha untuk mengirimkan pada komite fatwa. Komite fatwa untuk dinilai apakah memang produk ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi produk. Biasanya kalau isiannya benar dan tepat, maka komite fatwa tidak akan berlama-lama ya untuk menerbitkan persetujuannya yang kemudian diusulkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan sertifikasi produk halal. Contohnya seperti ini sudah adalah yang sudah selesai sehingga produk-produk para usaha mikro dapat dinikmati oleh masyarakat dan mendapat jaminan kehalalan. Bahasanya produk yang dinikmati oleh masyarakat adalah bahan-bahan ataupun makanan-makanan yang telah melalui proses sertifikasi halal. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ayo segera dihalalin semua produknya, semakin berkah, semakin unggul, semakin laris, semakin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.